kelompok protista makhluk hidup bersel satu yang punya sifat gabungan antara tumbuhan dan hewan. Mereka bisa bergerak pakai alat seperti cambuk yang disebutnya itu flagel, tapi juga bisa berfotosintesis karena mereka mempunyai kloroplas, sama seperti tumbuhan. Nah, biasanya Eglonopita itu hidupnya di air tawar yang tenang, misalnya kayak di kolam, parit, atau rawa. Kalau ada cahaya, mereka itu bisa membuat makanannya sendiri lewat fotosintesis. Tapi kalau gelap, mereka bisa makan zat organik dari lingkungan sekitar. Jadi mereka itu bisa hidup dengan dua cara, kayak tumbuhan dan juga kayak hewan. Lalu, selanjutnya ciri-ciri umum Eglonopita. Supaya gampang diingat, ciri-cirinya itu yang pertama uniseluler, yang artinya mereka itu hanya memiliki satu sel. Yang kedua bergerak pakai satu atau dua flagela di bagian depan tubuhnya. Yang ketiga, tidak mempunyai dinding sel tapi ada pelikel lapisan protein yang lentur. Jadi tubuhnya itu bisa berubah bentuk. Yang keempat, mempunyai kloroplas dengan klorofil A dan B untuk fotosintesis. Yang kelima, ada bintik mata atau yang biasa disebut stigma, warna merah buat mendeteksi cahaya. Nah, yang keenam, kalau kondisi lingkungan lagi buruk, bisa membentuk kista biar tetap hidup. Yang ketujuh, berkembang biak secara aksesual lewat pembelahan biner, satu sel membelah jadi dua. Intinya mereka itu kecil, tapi bisa hidup di kondisi yang berubah-ubah. Selanjutnya ada struktur tubuh Eglonopita. Struktur tubuhnya itu membran sel, pembungkus luar yang mengatur keluar masuknya zat, ada mitokondria, tempat menghasilkan energi, inti sel atau nukleus, pusat kendali semua aktivitas, lalu ada kloroplas, tempat fotosintesis itu terjadi, lalu ada vakuola kontraktil buat mengatur ayun dalam dan tekanan dalam sel, lalu ada bintik mata buat ngarahin diri ke sumber cahaya, dan ada flagellum atau alat gerak supaya bisa berenang. Yang keempat itu ada klasifikasinya, ada domain yang disebut Eukariota, kingdomnya protista, filumnya Eglonopita, kelasnya Euglonopiceae, ordernya Euglena-les, familinya Euglena-ceae, lalu ada genusnya Euglena, spesiesnya Euglena viridis. Euglena viridis ini contoh paling umum, warnanya hijau, hidup di air tawar dan jadi bahan penelitian karena kemampuannya fotosintesis sekaligus bergerak aktif. Lalu yang kelima, ada cara hidup Eglonopita. Eglonopita itu mixotrof, artinya bisa hidup dengan dua cara. Ada autotrof sama heterotrof. Yang pertama itu autotrof. Kalau ada cahaya, dia bisa berfotosintesis seperti tumbuhan. Yang kedua heterotrof. Kalau gelap, dia menyerap zat organik dari air. Menurut Lee, 2008, kemampuan hidup ganda ini karena sistem metabolisme mereka fleksibel, bisa cepat ganti dari fotosintesis ke penyerapan makanan tergantung kondisi. Singkatnya, Euglena itu makhluk hidup yang serba bisa. Bisa jadi tumbuhan kalau dia perlu, bisa jadi hewan kalau dia terpaksa. Materi yang selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu reproduksi Eglonopita. Reproduksi terjadi secara aseksual melalui pembelahan biner longitudinal, yaitu pembelahan sel dari ujung depan ke belakang. Eglonopita tidak memiliki reproduksi seksual yang kompleks seperti organisme eukariotik lainnya. Lalu yang ketujuh ada contoh spesies Eglonopita. Yang pertama ada Euglena viridis, yaitu spesies yang paling dikenal berwarna hijau karena mengandung klorofil dan dapat berfotosintesis. Yang kedua yaitu spesies Euglena gracilis, sering digunakan dalam penelitian biologi karena mudah dikultur dan memiliki sifat autotrof serta heterotrof. Yang ketiga ada spesies Euglena oxyuris, hidup di air tawar, dapat bergerak dengan flagella dan memiliki stigma yaitu bintik mata. Yang keempat ada Euglena acus, bentuk tubuhnya memanjang seperti jarum, hidup di kolam atau air yang tergenang. Yang kelima ada spesies Pacus longicauda, berbentuk pipi dengan pelikel kaku termasuk anggota Eglonopita yang juga berkloroplas. Yang keenam ada spesies Trachelomonas valvocina, memiliki dinding sel keras yaitu lorica berbentuk bola dan sering ditemukan di air tawar. Nah, di samping bisa dilihat ada gambar spesies yang sudah dinomorkan sesuai dengan penjelasan tadi, macam-macam contoh spesiesnya. Lanjut ke materi yang ke-8, yaitu peranan Eglonopita dalam kehidupan. Nah,
Peran Eugleonophyta dalam kehidupan mempunyai peran positif dan juga peran negatif. Peran positifnya yaitu sebagai produsen primer di ekosistem air tawar karena dapat berfotosintesis. Lalu, menjadi indikator pencemaran air, jumlah Euglena yang berlebih menandakan kadar bahan organik tinggi di perairan. Yang ketiga, sumber penelitian bioteknologi, terutama dalam pengembangan bahan bioenergi dari lipidnya. Nah, peran negatifnya apa? Jika tumbuh berlebihan, blooming dapat menyebabkan air berwarna hijau dan menurunkan kadar oksigen. Kesimpulannya, secara taksonomi, Eugleonophyta termasuk dalam kingdom Protista menurut Haeckel 1866 dan filum Eugleonophyta menurut Bosil 1884. Ciri khasnya adalah pelikel yang lentur, stigma, bintik mata sebagai alat penangkap cahaya, serta makula kontraktil yang berfungsi mengatur tekanan osmotik. Contoh spesies yang sering dijumpai adalah Euglena viridis menurut Ehrenberg 1830. Eugleonophyta merupakan kelompok protista unik yang memiliki ciri gabungan antar tumbuhan dan juga hewan. Mereka tergolong uniseluler. Hidup berflagela, Eugleonophyta memiliki kloroplas yang mengandung klorofil A dan juga B, sehingga dapat melakukan fotosintesis seperti tumbuhan, yaitu autotrof, tapi juga bisa menyerap zat organik dari lingkungannya ketika tidak ada cahaya, yaitu heterotrof. Perannya dalam ekosistem cukup penting sebagai produsen primer di perairan tawar dan juga sebagai indikator kualitas air. Keunikan Eugleonophyta dalam beradaptasi baik sebagai autotrof maupun heterotrof menjadikannya organisme transisi yang menunjukkan hubungan evolusi antar tumbuhan dan hewan mikroskopis.